gerak. Sebelum mulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Husnul sakit terus. Nanti izin. Selti izin. Semoga Husnulnya cepat sembuh ya. Amin. Oke. Hari ini kita akan menjelaskan tentang pemrograman. Sebelumnya kemarin kita pernah belajar tentang apa kemarin? Minggu yang lalu materi kita tentang komputer masa depan. Sekarang dan masa depan ya. Kemudian kita menggunakan AI. Kemudian hari ini kita akan menjelaskan pemrograman. Kalian akan diterapkan di dalam tugas kalian nanti. Kemudian juga kita akan menggunakan program Python. Nah, sebelumnya boleh diperhatikan untuk PR-nya nanti kita kumpulkan ya. PR minggu lalu. Oke, di sini boleh diperhatikan. Yang penting silakan dicatat. Ibu berharap semuanya menjadi menyenangkan. Oke, nah hari ini kita tentang pemrograman yaitu tentang Python. Pernah dengar pemrograman Python? Pernah ya, waktu di kelas 10, kelas 11 kemarin kita menggunakan program pemrograman apa? Bahasa C++ ya. Nah, untuk kesempatan di PASEF ini kita akan menggunakan program Python. Dia hampir sama. Tetapi program Python ini program yang sangat mudah dipahami dengan keseharian kita. Nah, ini program Python ini adalah dasar logika. Kita mengenali dulu apa sih program algoritma pemrograman. Nah, dasar logika di balik teknologi modern ini adalah algoritma. Algoritma menjadi fondasi penting untuk mengembangkan software. Nah, nanti kita coba bagaimana caranya kita mengembangkan software menggunakan algoritma, tapi menjuruskan dengan program Python. Nah, kemudian cara kerja algoritma. Sebelum kita belajar tentang Python, kita harus tahu dulu gimana sih cara program kerja algoritma. Ada proses dasar algoritma, kemudian ada input, ada pemproses, ada output. Ada yang bisa menjelaskan proses output itu seperti apa? Kalau berdasarkan tampilan di fokus, output itu menjadi proses terakhir dari cara kerja algoritma, di mana pada proses pertama itu ada yang namanya penginputan data yang menerima data berupa angka, teks atau gambar. Lalu setelah diinput dia akan melalui pemrosesan yang melakukan operasi logis dan matematis secara bertahap. Nah, setelah diproses baru dia akan melakukan output, menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Oke, putangan. Pembelajaran algoritma. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah memahami konsep dasar algoritma. Nah, kalian dituntut mampu menjelaskan pengertian tentang apa sih yang dimaksud dengan algoritma. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir logis. Nah, di kemampuan berpikir logis ini kalian dituntut mengaplikasikan program Python ini dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga menulis algoritma. Kalian mampu juga menulis algoritma terstruktur itu, kemudian skrip dari pemrograman Python itu tadi. Nah, kemudian menerapkan. Nah, menerapkannya di sini nanti kita akan bagi kelompok. Kita coba kalian membuat satu pemrograman yang sangat sederhana yang dilakukan misalnya perhitungan luas dalam kehidupan sehari-hari tadi. Sampai di sini paham tujuan materi kita? Paham. Nah, kemudian di sini akan Ibu jelaskan algoritma pemrograman, dasar algoritma di balik teknologi modern. Nah, di sini urutan langkah-langkah logis. Logis yang masuk di sini adalah terstruktur, logika masuk terstruktur ya, jadi step by step. Kita tidak boleh mencomot ibaratnya. Misalnya kan sering guru-guru mengatakan silakan kerjakan halaman sekian nomor 1 sampai 5. Ada ya sebagian kawanku bisa nggak Bu nomor 1 dulu misalnya. Bu, dia tidak Nah, lanjut cara kerja algoritma. Nah, cara kerja algoritma ini adalah dalam pemrosesan dasar algoritma ada input, ada proses, ada output. Siapa yang bisa menjelaskan?
proses dasar algoritma itu ada 3. Pertama, dia penginputan data, yang kedua pemrosesan, lalu yang ketiga itu menghasilkan output. Untuk input data, dia itu menerima data yang bisa berupa angka, teks, atau gambar yang akan diproses. Lalu masuk ke tahap kedua, di proses, dia melakukan operasi logis dan matematis secara bertahap dan terstruktur. Lalu setelah diproses, akan keluar yang namanya output, yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Oke. Tepuk tangan buat Heli. Modern seperti pada machine learning itu menggunakan prinsip dasar yang sama, namun dengan kapasitas yang jauh lebih tinggi untuk melakukan prediksi dan klasifikasi data. Oke. Baik ya. Lanjut kita jenis-jenis algoritma pemrograman. Yang pertama apa? Brute force. Kemudian? Yang ketiga? Yang keempatnya? Dynamic programming. Nah, coba si Neni jelaskan yang pertama tadi, brute force. PIN 4 digit dengan mencoba 10 kombinasi. Oke. Sederhana, yaitu menghitung luas segitiga di dalam program Python itu nanti. Pertamanya ada nilai alas A, kemudian input tinggi T, hitung luas dengan rumus. Nah, di sini kalau untuk menghitung luas segitiga. Baca aja. Tadi kan sudah Ibu jelaskan di mana algoritma itu jalannya ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan contoh kasus yang sederhana aja, cara menghitung luas segitiga? Input nilai alas A. Oke, kemudian? Input nilai tinggi T. Yang ketiga, hitung luas dengan rumus L sama dengan 1/2 kali A kali T. Yang keempat, menampilkan hasil luas L. Oke. Diperhatikan nanti, sebelumnya nanti akan Ibu suruh kalian coba membuat script Python, kemudian kita coba traikan di aplikasi Python. Paham ya, ya? Nanti kita buat kelompok. Nonton video dulu apa buat kelompok ya nanti ya? Nonton dulu. Nonton dulu baru nanti kelompok. Ya. Kelompoknya banyak ada laptopnya itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat video. Boleh diperhatikan videonya. Kemudian nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Diperhatikan dengan seksama yang serius. Yang penting nanti silakan dicatat. Ini adalah belajar Python yang dasar-dasarnya. Oke? Oke, Bu. Gamesnya cukup lucu memang Cuipai ya, dimana nanti Cuipai ini adalah sebuah maskot marmot kayak gitu yang bersembunyi di dalam sebuah goa gitu. Masukkan nama dulu deh Afrizal misalkan. Halo deh Afrizal, coba perhatikan goa di bawah ini. Ada 4 goa ya yang disediakan oleh programnya. Goa 1, goa 2. Di sini mau pakai Windows, mau pakai yang lain juga boleh. Nah, seperti sebelumnya, silahkan di-download lalu juga diinstal seperti teman-teman yang pakai Windows pastikan ngecek bagian Add Python X to Path-nya ini untuk menghilangkan bagian pusing-pusingnya nanti, jadi udah otomatis dia Add Python ke Path kita nanti. Teman-teman nggak perlu pusing dulu bagiannya apa, yang jelas ini akan memudahkan dalam teman-teman menggunakan Python-nya nanti. Jika teman-teman sudah selesai menginstal Python-nya, pastikan Kita coba membuat program Python, nanti ada soal dari Ibu, nanti kita menghitung luas segitiga, ada yang bisa mengukur suhu, kita coba program kalian bisa apa enggak. Nah, ini Heli ini dan sekarang kita bisa bikin file baru dengan klik kanan file di bagian directory kita masuk ke lain nggak ada masalah. Kita bisa melihat ada nama file lalu kita upload file dan itu akan saya pakai file. Nah, ini adalah file yang tidak berisi apa-apa sekarang. Di sini ada ini lalu kita tanda petik dan masukkan teks apa saja yang
maupun yang diambil online. Sekarang kita akan coba menjalankan programnya dari terminal yang sudah saya buat ini. Tapi sebelum itu saya Muter ini ke sini, muter terus. Kok sini kamu muter. Terserah mau kau ke sini kita dari apa. Udah dapat ya? Maksudnya apa, Bu? Semangat mengajar itu. Oke lah. Itu dihapus dulu ya. Copy paste yang tadi. Oke, Ran juga Rangga. Sini lihat di program aja nih. Lihat di program aja kata Ibu. Ya. Enggak. Suhunya sekian berarti dingin. Coba kita taruh suhunya berapa? 12. Coba 12 apa? Jalan nggak programnya? 12. Enter. Nah, berarti dingin. Berarti benar programnya ya. Coba lagi. Buatkan suhunya, rankan lagi. Ya, coba 50. Programnya jalan nggak? 50. Panas nggak? Panas. Bener ya programnya, oke ya? Oke. Buatkan saya skrip. Program Python. Nah, coba di ini kan. Ini udah Tadi. coba ini ya. Oke. Aman. Sabaran. Bukan ada sinyal. Dan bagus kameranya. Siapa yang maju ya? Maju duluan siapa? Nanti boleh menjerit-jerit. Nampak lagi. Oke, sekarang kita coba speed. Kelompok siapa yang maju duluan? Coba kelompok matahari silakan presentasikan hasilnya. Ngomong aja. Anggap aja kalian. Kami dari kelompok matahari. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah yang kami ketahui untuk pembuatan Python tadi, Bu. Kami tadi mengecek suhu dari ChatGPT ya, Bu. Kami ketik di situ, buatkan kami skrip tentang program Python mengecek suhu. Jadi kami copy paste, kami taruh di aplikasi Python itu, terus kami run dan kami cek di situ dan benar. Berhasil ya? Berhasil.
pemrograman merupakan fondasi utama dalam pengembangan teknologi modern. Dengan algoritma, komputer dapat menjalankan instruksi secara sistematis dan efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pemahaman logika dalam algoritma membantu kita merancang solusi yang tepat, terstruktur, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi dalam dunia serba digital ini, algoritma digunakan mulai dari aplikasi sederhana seperti kalkulator hingga teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan sistem otonom. Jadi oleh karena itu, menguasai dasar logika algoritma menjadi kunci penting bagi siapapun yang ingin terlibat dalam dunia pemrograman dan inovasi teknologi. Oke,